Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran kalian masing-masing di rumah. Selamat ya, kalian sudah naik di kelas 12. Dan semoga di kelas 12 ini kalian makin semangat mengikuti pelajaran kalian, khususnya di pelajaran PPKN. Nah, kali ini kalian akan menerima materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ada 2 bab yang mau kalian akan pelajari di semester ganjil ini, khususnya mapel PPKN ya. Itu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, satu bab ini ada beberapa materi nanti akan kita bahas. Contoh nih di bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Isi materinya itu nanti tentang makna hak dan kewajiban warga negara yang akan mau kita bahas sekarang. Untuk berikutnya nanti ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila serta kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itu isi materi untuk bab 1 ya. Nah, sebelumnya kalian sudah menulis silabus yang udah Ibu share minggu lalu ya. Semoga kalian sudah selesaikan tugas itu, ditulis materinya serta standar kompetensinya ya. Oke, nah untuk kali ini materinya itu tentang makna dan kewajiban warga negara. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kalian pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak itu adalah segala sesuatu yang kalian peroleh atau dapatkan. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kalian lakukan atau laksanakan. Setelah kalian melakukan kewajiban, kalian berhak menerima hak kalian gitu ya. Contoh kecil, kalian di rumah, haknya sebagai anak atau kewajibannya dulu nih sebagai anak membantu orang tua membersihkan rumah, sapu rumah, cuci piring dan sebagainya. Haknya ya mendapatkan kasih sayang. Itu dia ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Oke, hak itu tadi merupakan segala sesuatu yang kita peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban ya. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Contoh kecil tadi udah Ibu kasih tahu gitu kan. Contoh lainnya nih, sebagai pelajar kalian berhak belajar, kewajibannya belajar, haknya mendapatkan nilai dari gurunya. Nah, itu contoh-contoh kecilnya. Nah, sebelumnya kalian pasti juga pernah dengar nih mengenai HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Kalian sudah pelajari waktu kelas 11 kemarin. Hak asasi manusia itu hak hakiki, hak yang sudah dianugerahi Tuhan dalam diri setiap manusia, yang tidak boleh diganggu gugat haknya, tidak bisa diberikan dengan cuma-cuma begitu saja, dan tidak bisa kita dapatkan juga dari orang lain. Jadi hak yang melekat dari diri kita itu adalah hak yang sudah dianugerahi Tuhan, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Itu ya hak asasi manusia. Berbeda dengan hak warga negara. Apa itu hak warga negara? Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Itu ya, kalian harus pahami. Ibu bacakan sekali lagi nih. Pengertian hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, hak asasi sifatnya universal atau meluas
atau mendunia gitu ya, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Nah, akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Ingat ya, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya nih, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan di negara kita ini sebagai presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu tidak bisa diperoleh oleh semua orang yang ada di Indonesia ini. Itu hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja, tidak berlaku dengan bukan warga negara Indonesia atau warga negara asing, meskipun statusnya dia tinggal di Indonesia sebagai pelajar, pekerja, tapi dia tidak bisa menduduki jabatan di negara ini. Harus yang benar-benar asli warga negara Indonesia. Meskipun haknya sama, tapi nanti kewajibannya itu berbeda. Ini kita bahas selanjutnya. Kewajiban. Tadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, dengan demikian kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Nah, di sini kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Nah, itu dia ya. Oke, jadi itu aja materi yang bisa Ibu berikan hari ini, yang bisa Ibu jelaskan hari ini. Sedikit banyaknya Ibu mohon maaf bila ada kekurangan dalam Ibu penyampaian materi dan sebagainya. Semoga kalian bisa mempelajarinya lebih sungguh-sungguh, lebih lanjut lagi belajarnya di rumahnya masing-masing dengan materi-materi yang udah Ibu share ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih.